Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nusalli ala rasulil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Bapak jamaah Masjid Ar-Rayyan, kajian asar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dan dapat melanjutkan kajian kita setiap hari Asyar Masjid Ar-Rayyan berikut ini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari Allah berikan kefahaman, Allah beri kekuatan untuk dapat kita amalkan dan kita sampaikan. Dan asbab ta'lim ini mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ampunkan dosa-dosa kita, dosa kedua orang tua kita, nenek kita, cucu kita, keluarga kita, kaum muslimin muslimat, mukminin mukminat, khusus alim dan kita berdoa apa yang diucapkan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu apabila keluar dari rumahnya. Jadi kalau kita mau keluar dari rumah itu ada doanya, ya. Dan itu kalau kita amalkan, masya Allah itu membawa keamanan, ya. Dan samping juga pahala, tapi jangan keluar masuk, nggak ada doa. Imam Tabrani meriwayatkan sanadnya dari Auf, ia berkata apabila Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu keluar dari rumahnya ia mengucapkan Bismillah tawakkaltu 'ala Allah wa haula Wala quwwata illa billah. Tadi doanya Bismillah. keluar dari rumah kita baca doa Bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwwata illa billah. Ada doa lagi Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim wa 'ala Allahi rabbina tawakkal. Ya, minimal kita baca yang gampang Bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwwata illa billahil azim. Ya, artinya apa? Bismillah dengan menyebut nama Allah. Tawakkaltu 'ala Allah, aku bertawakal berserah diri kepada Allah. La haula, tidak ada daya untuk lari dari maksiat. Tidak ada daya untuk kita bisa lari dari maksiat. Wala quwata, dan tidak ada kekuatan untuk melaksanakan ketaatan, ya. Kita bisa ke masjid, sholat jamaah, taklim dan lain sebagainya. Itu semuanya illa billah, kecuali dengan pertolongan Allah. Maka kita ini banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita dengan baca doa Bismillah tawakkaltu 'ala Allah, kita ini keluar sudah kita serahkan kepada Allah. Sehingga kita ini di dalam perjalanan di mana saja kita berada, sudah kita doa Bismillah tawakkaltu 'ala Allah, itu dijaga, dipelihara, selamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau orang itu keluar masuk kemana saja nggak pernah doa, seakan-akan dia sudah lupa dengan Allah. Dan kita nggak tahu di jalan bagaimana nanti, ya. Maka di jalan kita sudah Bismillah tawakkaltu 'ala Allah, maka insya Allah dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Muhammad bin Ka'ab al-Qurazi berkata, hal ini disebutkan di dalam Al-Qur'an. Irkabu fiha bismillahi majriha wa mursaha. Kalau di Islam ini Bismillahi majriha wa mursaha inna rabbi laghafurur rahim. Kalau kita mau pergi naik mobil, mau naik kendaraan, ya kita doa Bismillahi majriha wa mursaha inna rabbi laghafurur rahim. Ada doa-doa yang lain nanti. Ya, ini Nabi Nuh berkata, naiklah kamu sekalian ke dalam dengan menyebut nama Allah. Nabi Nuh nyuruh kaumnya supaya naik ke kapal, ya, dengan membaca Bismillah.
kalau nggak mau naik kapalnya Nabi Nuh, ya, dan nggak mau berdoa, walaupun anaknya sendiri Nabi Nuh itu Kan'an yang mau naik kapalnya Nabi Nuh, berarti dia tidak baca Bismillah karena nggak naik. Kalau yang naik kan pasti baca Bismillah. Maka akhirnya apa? Yang terjadi anaknya tenggelam. Kenapa? Karena nggak mau taat kepada orang tuanya, padahal orang tuanya adalah Nabi dan Rasul. Allah juga berfirman, Allahi tawakkalna, surat Al-A'raf ya, 89. Allahi tawakkal. Kepada Allah sajalah tawakkalna, kami bertawakal. Jadi tawakal itu ya kepada Allah. Karena yang menguasai kita adalah Allah. Yang menjaga kita Allah, yang melindungi kita Allah, yang menyelamatkan kita juga Allah. Semua Allah, maka kita berserah diri hanya kepada Allah, ya, jangan berserah diri kepada manusia. Nah, itulah intinya kita ketika mau keluar dari rumah itu harus ada doa-doa yang harus kita baca. Salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perkataan Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu kepada Nabi sallallahu, saya akan menggunakan seluruh waktu zikirku untuk bersolawat kepada. Apa? Mau menggunakan seluruh waktunya untuk zikir, untuk bersolawat kepada. Dari Ahmad bin Mani' Ruyani Al-Hakim Al-Baihaqi dalam kitab Syu'abul Iman, Sa'id bin Mansur dan Abdullah bin Humaid meriwayatkan kita sanadnya dari Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu, dia berkata, apabila 2/3 malam telah berbulan, biasanya Rasulullah SAW bangun lalu bersabda, wahai manusia, ingatlah kalian kepada Allah, ingatlah kalian kepada Allah. Tiupan pertama pasti akan datang, diikuti oleh tiupan kedua. Kematian pun pasti akan datang serta apa yang ada di dalamnya. Aku berkata, wahai Rasulullah SAW, saya sering berselawat kepadamu. Lalu seberapakah sebaiknya saya memberikan waktu zikirku untuk berselawat kepadamu? Beliau bersabda, sesuka hati. Kalau selawat sesuka hati. Aku berkata, seperempatnya ya Rasulullah. Beliau bersabda, sesuka hatimu. Namun jika kamu tambah itu lebih baik. Tambah itu lebih baik. Aku berkata, kalau begitu setengahnya. Beliau bersabda, sesuka hatimu. Namun jika kamu tambah itu lebih baik. Aku berkata, kalau begitu 2/3. Beliau bersabda, sesuka hatimu. Namun jika kamu tambah itu lebih baik. Aku pun berkata, saya akan menggunakan seluruh waktu zikirku untuk bersolawat kepada. Beliau bersabda, jika demikian apa yang kamu risaukan akan dicukupi dan dosamu akan diampuni. Seluruh keinginan-keinginan kita akan dicukupi dan dosa-dosamu akan diampuni. Ini diterangkan di dalam kitab Kanzul Umal juz 1 halaman 215. Jadi ternyata sholawat itu luar biasa. Jadi sholawat itu satu-satunya amal yang aman dari hama. Sholawat itu satu-satunya amal ibadah yang aman dari penyakit. Kalau amal-amal yang lain bisa kena penyakit, teriak, ya, ujub, ya, sombong. Tapi kalau amalan sholawat itu aman, mau riak, mau ujub, ya,
itu semua sholawat yang kita baca kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu semua diterima oleh Allah. Kenapa? Ikraman lin Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena Allah memuliakan Nabi. Karena Allah itu memuliakan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka sholawatnya diterima, walaupun itu karena manusia, karena ingin dipuji. Wah, itu sholawatnya bagus, wah itu suaranya indah. Itu walaupun begitu, semua sepakat ulama ya bahwa sholawat kepada Nabi Muhammad walaupun dia ada ya ria, ada ujub, itu tetap diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka satu-satu amalan ya yang aman dari penyakit ria, ujub, sombong, aman sholat. Maka sholawat ini luar biasa. Maka banyak sholawat ya. Sholawat kepada Nabi minimal sehari itu minimal itu 100. Syukur-syukur pagi 100, sore 100. Tanda cinta kita kepada Nabi Muhammad. Kalau tambah lagi, tambah bagus lagi. Tadi diterangkan di dalam hadis tadi, sahabat sampai menggunakan seluruh waktunya untuk bersolawat. Sehingga kita solawat di mana saja, mau waktu di masjid, di rumah, di pasar, di kantor, di jalan, solawat. Ya. Kita nonton hadis, Walaupun batal, nggak harus suci. Ya. Ya. Jadi solawat itu mau suci, mau nggak suci, badannya batal ya. Lagi pas ini jangan. Itu solawat tetap aja diberikan pahala oleh Allah Subhanahu Wa Taala karena memuliakan Nabi. cuman kalau ini ada pengakuan namanya sholawat di mana aja. Tapi kadang-kadang saya suka perokok ya, kemarin ada asapnya itu sholawat gitu. Ya. Jangan dulu. Ya udah. Ya misalnya kan adabnya nanti jangan karena pengen sholat terus ini sembari ngerokok ada asapnya. Sholawat ya, sholawat. Ya, walaupun rokok nanti sholawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ya. Kenapa? Karena kalau rokok itu kan ya itu kan masih khilaf ya. Ada yang larang, ada yang makruh. Jadi boleh-boleh aja ya. Jadi antara makruh dan dapat pahala sholawat. Ya. Kalau hari ini kan dia Ya mau sholat Jibril mau apa ya? Kalau sampai merokok aja sholawat berarti ketika enggak merokok itu berarti tambah sholawat. Tapi kalau ketika enggak merokok, kok enggak sholawat? Baca enggak sholawat, enggak baca sholawat, nganggur ngobrol sana. Ketika merokok masa sholawat lo gimana ya? Harusnya orang yang Allahumma sholli itu asapnya keluar Allah. ya, tapi kalau bisa mah ya gunakan waktu yang baik ya, karena kalau merokok itu ya terserah situ ya. Tapi katanya daripada nggak sholawat aja dah. Jadi minimal ya ada pahalanya ya. Itulah sholawat ya. Jadi sehari sholawat 100. 200, 300, 400. Kalau mau itu istiqomah 1000 sehari. 5.000. Apalagi 5.000. Itu cuma 20 menit. Itu 2 menit, 20 menit itu 1000 selesai. Apalagi kalau kita baca sholawat Jibril, Sallallahu alaihi Muhammad, Sallallahu alaihi Muhammad, Sallallahu alaihi Muhammad itu kurang lebih 20 lah, nggak sampai itu sudah 1000. Tapi kalau baca itu juga yang betul, jangan Sallallahu yang jelas itu ya, harus betul Sallallahu alaihi Muhammad, Sallallahu alaihi Muhammad. Jadi kalimatnya itu betul, karena membawa apa yang kita baca, yang kita panggil adalah Nabi Muhammad. Jadi jangan Nabi Muhammad itu ya nggak jelas itu jangan. Dia harus betul-betul Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad boleh. Tetapi ya mura'atul adab khairun minal amri. Menjaga akhlak sopan santun ya itu lebih utama, lebih baik daripada menjalankan perintah. Perintah Nabi memang kalau baca sholawat bagaimana ya Rasulullah sallallahu Muhammad wa ala ali Muhammad. Tapi kata ulama kalau kita ya adab ya
Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina. Ya, jadi ada. Kenapa? Karena itu nabi kita. Nabi kita masa manggil Muhammad. Ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sama dengan kita manggil orang itu wahai Pak Haji, misalnya wahai Pak. Ya, Pak. Coba kalau misalnya kita wahai Rahmat, coba. Bagus daripada Ji. Rahmat kan enggak enak. Kalau dipanggil enggak sopan. Nah, anak kecil manggil Rahmat. Nah, coba kalau saya Pak Rahmat, dari mana atuh? Ya, misalnya. Itu kan enak kan? Ya, jadi kata Nabi, ana sayyidu waladi Adam wala fakhr. Kata Nabi, aku adalah sayyidnya anak Adam dan aku tidak sombong. Dan memang Nabi Muhammad sayyidul anbiya wal mursalin, ya, pembunuh daripada nabi dan rasul, apalagi yang lain. Maka di sini kalau kamu baca sholawat begitu banyak, ya kamu menggunakan seluruh waktumu ya untuk bersolawat kepadaku, kepada Nabi Muhammad, maka apa yang kau risaukan ya dicukupi. Apa kita risaukan? Kadang-kadang kita khawatir ini, khawatir itu, takut ini, takut itu, ya. Ada kekurangan ini, kekurangan itu. Apa yang dikhawatirkan dicukupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dosa-dosa akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak-banyak bahasa sholawat. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. 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 Nah, kalau ini redaksinya Bang sallallahu ala Muhammad, gak ada sayyidina. Artinya apa? Kalau redaksinya memang dari sana sholawat Jibril sallallahu ala Muhammad, gak ada sayyidina. Nah, enggak. Ya, enggak apa-apa. Karena memang redaksinya sallallahu ala Muhammad itu sholawat Jibril, gak ada sayyidina. Tapi kalau ada Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tapi ini ada juga Bu ya, saya pernah dengar sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sallallahu alaihi Muhammad diterusin sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Kayak tadi kan Sallallahu alaihi wasallam. Jibril juga kan? Iya juga, ya. Ada yang gitu, tapi ada tadi katanya ada cuman sallallahu alaihi Jadi wasallam. ada yang ada sayyidina, ada yang enggak sayyidina. Jadi artinya apa? Ya boleh saja. Yang penting sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Maka dikatakan bahwa siapa yang paling banyak sholawatnya kepada Nabi Muhammad, maka dia adalah orang yang dekat dengan Nabi. Kalau orang yang dekat dengan Nabi, maka dia adalah yang cepat mendapatkan syafaat dari Nabi SAW. Kenapa kita baca sholawat? Kan sama dengan kita komunikasi dengan Nabi. Tapi kalau orang nggak pernah baca sholawat, Nabi juga, kamu juga nggak pernah kenal saya. Maka banyak-banyak sholawat. Di mana saja baca sholawat. Insya Allah berkah di dalam urusan kita, dunia sampai di akhirat. Insya Allah berkah yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab.